Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, instruktur untuk ground handling eh, kelas FA. Oke, kita akan melanjutkan dari materi yang sebelumnya yaitu materi ground handling. Eh, kita akan review sebentar mengenai yang sebelumnya yaitu detail area di bandara. Kemarin kita sudah bahas mengenai pembagian area di bandara. Ada 3 area sebenarnya, landset, airset, dan airspace. Kemudian detailnya ada di situ. Ada di car parking, domestic terminal, check-in desk, kemudian departure gate, arrival gate. Terbagi juga menjadi 3 kategori di sini, yaitu public area, restricted area, restricted public area, kemudian non-public area. Oke. Kemudian untuk detail area di bandara kemarin sudah saya jelaskan dari sisi airset maupun landset ada yang tercantum untuk keterangan maupun tidak, saya jelaskan semua di situ sudah. Saya jelaskan detail di materi sebelumnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah saya akan menjelaskan jenis pekerjaan yang ada di bandara. Oke. Jenis pekerjaan yang ada di bandara itu sebenarnya banyak sekali ya. Itu kita berbicara dulu mengenai di ground handling atau airline. Jangan berbicara mengenai di otoritas bandara atau di penyedia layanan bandaranya, karena itu akan mencakup lebih banyak lagi. Oke, jenis pekerjaan yang ada di bandara. Untuk di terminal sendiri ada yang namanya pack service atau PHS, atau bisa disebut juga pasasi. PHS itu singkatan dari passenger handling service. Untuk pasasi sendiri adalah singkatan dari passenger services. Oke, untuk di sisi remset atau di sisi belakang itu ada namanya satu GSE staff atau operator GSE, rem handling atau flight coordinator, dan juga ada FOO, porter, loading master, load control, cargo staff. Kemudian mohon maaf saya agak terlewat, mungkin ada di sini sebenarnya masuk kategori AFSEC ya. AFSEC dari pihak airline bisa, dari pihak ground handling bisa. Oke, untuk kemudian cleaning service sebenarnya juga ada, tapi itu additional, biasanya dirangkap jabatan dengan porter. Oke, saya akan menjelaskan ya untuk divisi terminal dulu, pasasi. Dan kemungkinan saya akan menjelaskan detailnya untuk sisi terminal saja, karena ini kan sifatnya nanti berkaitan dengan kalian OJT pengetahuan aja, sekedar pengetahuan apa sih itu remset, apa sih itu staff GSI, itu hanya sebatas pengetahuan saja. Kalau dari terminal nanti kalian OJT pasti berkaitan langsung di situ, berkaitan langsung yaitu OJT sebagai pack service. Otomatis harus tahu secara detail apa itu pekerjaannya, apa tugasnya, bagaimana prosedurnya. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya ke passenger service-nya. Untuk ke divisi remsetnya, divisi belakang, akan saya ringkas saja ya. Saya ulas saja, tidak detail, batas untuk pengetahuan saja. Oke, untuk pack service terbagi menjadi 4 divisi atau 4 departemen. Divisi pack service terbagi menjadi 4 departemen. Yang pertama, check-in staff, gate staff, transfer desk atau transit desk, dan lost and found. Ini semua berkaitan dengan penumpang, pelayanan penumpang. Apa itu check-in staff, apa itu gate staff, transit desk, transfer desk, lost and found saya jelaskan berikutnya. Oke, check-in staff adalah petugas dibalik lagi ya. Check-in staff adalah petugas di area check-in. Tugasnya apa? Ini dia. Tugas dari check-in staff melakukan
melakukan cek travel dokumen dan menukar tiket menjadi boarding pass. Itu tugas utamanya, tugas paling awal. Melakukan cek travel dokumen. Apa itu travel dokumen? Yaitu dokumen yang dipakai atau dibawa penumpang untuk terbang sebagai syarat kelengkapan untuk terbang. Dibawa oleh penumpang. Travel dokumen. Untuk tugas utamanya yaitu melakukan cek masuk. Kenapa harus ditukar dengan boarding pass? Karena posisi ketika kita melakukan pembelian tiket itu belum ada status tempat duduk, belum ada jam pasti kapan kita boarding, belum ada informasi update pesawat itu kapan datang, apakah ada delay atau tidak, itu tidak bisa diprediksi. Jadi itu ya tidak bisa diprediksi untuk kapan waktu berangkat, jam berangkatnya, kapan ketika ada delay, kemudian ada kendala apa itu di pesawat tersebut, itu tidak bisa diprediksi ketika beli tiket. Oleh karena itu penumpang perlu melakukan check-in. Itu fungsinya, salah satu fungsi utama check-in adalah memastikan penumpang benar-benar datang di bandara. Karena bisa jadi penumpang beli tiket tapi tidak datang ke bandara, berarti namanya belum melakukan check-in. Tapi untuk akhir-akhir ini, untuk terbaru ini, check-in bisa dilakukan melalui website. Menurut saya sendiri itu masih kurang efektif. Karena kenapa? Karena kalau dari rumah penumpang ini bisa melakukan check-in via website, dan itu adalah tidak efektif menurut saya. Itu cuma untuk antisipasi aja biar tidak terlambat datang ke bandara, karena prosedur check-in sendiri itu adalah 30 menit sebelum jam jadwal keberangkatan itu sudah ditutup. Entah itu ada delay atau tidak, itu pasti sudah ditutup. Dan itu untuk web check-in sendiri itu cuma hanya antisipasi. Dan itu web check-in fungsinya cuma mengubah tiket jadi boarding pass, tidak bisa melakukan seperti yang tertera di bawah-bawahnya lagi nanti. Oke, semisal ini melakukan cek travel dokumen dan menukar tiket menjadi boarding pass. Oke, untuk menukar tiket menjadi boarding pass-nya mungkin bisa melalui web check-in, dan itu menjadi boarding pass. Nanti statusnya adalah boarding pass boarding pass, elektronik boarding pass. Cuma untuk melakukan cek travel dokumen itu harus dilakukan secara manual oleh petugas di bandara, petugas airline atau petugas ground handlingnya. Oke, lanjut lagi. Setelah menukar tiket menjadi boarding pass, tugas berikutnya adalah membantu dan membuatkan surat pernyataan untuk special handling pack. Apa saja sih special handling pack? Itu ada misalkan ibu hamil, kemudian orang sakit, kemudian yang membutuhkan kursi roda, kemudian anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua atau berangkat sendiri. Itu yang namanya adalah special handling pack, atau penumpang yang perlu ditangani secara khusus. Kenapa harus ditangani secara khusus? Karena ini bukan kategori general, jadi memang harus ditangani oleh salah satu staf, dan harus secara intens dipandu, diantar, dipandu, kemudian diarahkan, itu intens, ditungguin ya, di ibaratnya di guide sampai ruang tunggu, nanti bahkan sampai boarding itu harus di guide. Misalkan anak kecil umurnya masih umurnya masih 10 tahun, dia harus berangkat sendiri, dibelikan tiket sendiri oleh orang tua, itu dilaporkan nanti di ruang tunggu atau di check-in, dilaporkan dulu, nanti kemudian antar sama petugas check-in ke ruang tunggu, ditemanin di situ. Ketika mau boarding juga diantar dulu oleh petugas. Jadi memang benar-benar dipantau biar tidak terjadi kendala. Kemudian kenapa harus membuat surat pernyataan? Karena surat pernyataan ini adalah pembebasan tanggung jawab, misalkan, atau mungkin surat serah terima. Sebagai contoh,
anak-anak di bawah umur adalah serah terima dari orang tua ke petugas, bahwasanya tanggung jawab untuk naik ke pesawat ini bukan tanggung jawab di pesawat ya. Tanggung jawab untuk naik ke pesawat dari check-in menuju pesawat itu adalah tanggung jawab petugas, memberikan tanggung jawab untuk selanjutnya dari pesawat sampai bandara tujuan itu adalah sudah tanggung jawab pramugari. Nah, untuk dari bandara tujuannya nanti pramugari menyerahkan ke petugas yang turun, bisa petugas Transides atau petugas Lost and Found, itu bisa. Kemudian surat pernyataan yang menyatakan pembebasan tanggung jawab. Kalau tadi adalah memberikan tanggung jawab, kalau ini membebaskan tanggung jawab. Sebagai contoh, ibu hamil, balita di bawah usia 5 bulan, itu dibebaskan tanggung jawab dalam artian pihak airline tidak menanggung apabila terjadinya sesuatu di luar tanggung jawab airline atau di luar ketentuan yang berlaku. Misalkan terjadi ibu hamil umur 7 bulan atau 8 bulan naik pesawat, karena di pesawat itu pressure-nya atau tekanan udaranya sangat berbeda dengan di udara di luar, itu bisa berpengaruh pada janin, bisa kondisi janin, bisa kemudian bisa kondisi tensi ibu hamilnya ini, bisa jadi kontraksi juga bisa, dan yang sering terjadi karena kondisi janinnya itu tertekan atau terdapat pressure dari ruangan tersebut, dari ruang pesawat tersebut di atas ketinggian sekian ribu kaki, itu mengakibatkan nanti kelahiran secara prematur yang tidak tidak dirasakan. Ibaratnya melahirkan seperti orang ngompol. Orang ngompol itu kan tidak terasa ya. Orang ngompol tidak terasa seperti orang ngompol, tiba-tiba tahu-tahu sudah kontraksi, bayinya keluar, bisa jadi. Dan itu bukan menjadi tanggung jawab seorang airline, sebuah perusahaan airline, bukan menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan airline atau menjadi tanggung jawab seorang petugas pramugari, pilot ataupun petugas ground. Nah, bagaimana jika si petugas groundnya ini lupa membuatkan surat? Dan kebetulan juga kelolosan pramugari tidak menanyakan suratnya mana, karena surat ini banyak tembusannya, ada 4 play atau 3 play, bisa 5 play. Itu yang satu dipegang oleh penumpang, yang satu dipegang dibuat untuk filing di station, yang satu untuk pramugari, yang satu nanti untuk tujuan kedatangannya, bandara tujuannya. Bagaimana jika kelolosan semua? Hamil, misalkan katakanlah hamil 3 bulan dan tidak terlihat kondisinya hamil, dan di pesawat ternyata keguguran. Pesawat keguguran, petugas check-in tidak tahu kalau itu kondisinya sedang hamil. Bagaimana tanggung jawabnya? Karena itu tidak tahu, karena itu sebuah kelalaian juga, karena wajib biasanya orang hamil itu kelihatan. Biasanya itu menjadi kelalaian petugas. Apabila penumpang menuntut kepada airline bahwasanya tidak dibuatkan surat tanggung jawab, walaupun mungkin si ibu ini tahu aturannya bahwasanya memang tidak ada tanggung jawab dari airline apabila terjadi sesuatu hal, itu apabila menandatangani surat. Tapi kalau ibu ini nyolong-nyolong, kalau orang ini nyolong-nyolong untuk tetap naik ke pesawat, memaksakan diri dengan menipu atau membohongi, itu bisa menuntut pihak airline karena tidak teliti, keteledoran. Siapa yang dituntut? Pertama adalah airline. Airline menuntut ke siapa? Perusahaan menuntut ke siapa? Menuntut ke ground staff bisa, ke pramugari bisa, atau mungkin ke petugas on duty station manager yang ada di situ. Tapi yang jelas di antara ini pasti kena imbas semua. Ini apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan keguguran di pesawat. Kalau aman-aman saja tidak masalah, tapi jangan sampai terjadi. Harus pakai surat berapapun usia kehamilannya, baik itu masih 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 3 minggu, wajib pakai surat. Itu untuk
antisipasi terjadinya sesuatu. Dan apakah cuma ibu hamil? Tidak. Contoh lain adalah misalkan orang sakit cacar, orang sakit mata, itu tidak boleh naik pesawat. Kenapa? Mata cacar itu sakit mata memerah itu biasanya disebabkan karena virus. Kalau tidak percaya, silahkan dekati orang yang sakit mata, lihat secara dekat, pasti tertular. Dan untuk cacar juga merupakan sebuah virus. Jadi untuk kondisi tertentu, penyakit yang menular yang terlihat mata atau tidak itu harus dibuatkan surat atau bahkan tidak boleh untuk terbang dengan kondisi yang parah. Misalkan sakit matanya memang masih fase penularan, atau cacar ketika fasenya cacarnya sudah mau kering, itu adalah fase penularan. Tapi kalau cacarnya masih basah, itu mungkin masih bisa naik dengan dinyatakan lampiran surat dokter untuk membuat surat pernyataan. Tapi kalau sudah mau sembuh, mau kering, itu adalah fase-fase penularan untuk cacar. Oke. Untuk yang lain, misalkan sakit darah tinggi atau sakit bawaan jantung, bisa sakit sesak nafas atau bantuan dengan oksigen, itu wajib menggunakan surat pembebasan tanggung jawab. Dan bagaimana yang saya maksud, kita harus tahu bagaimana petugas check-in, bagaimana mengetahui bahwa orang ini punya penyakit. Sebuah prosedural dari petugas check-in, yaitu sapa, senyum, salam. Yang pertama itu, kemudian dimintain untuk travel dokumen, kemudian dilihat identitasnya, dicocokkan kembali travel dokumennya antara tiket dengan identitas, kartu identitas. Kemudian jangan lupa juga menanyakan apakah ibu atau bapak dalam kondisi sakit atau tidak. Itu wajib ditanyakan. Apabila sudah bertanya, itu berarti sudah gugur kewajiban atau gugur tanggung jawab seorang petugas check-in. Tapi aktual di lapangan itu pada malas melakukan. Kenapa? Karena dalam satu penerbangan melakukan check-in kurang lebih satu staf itu sekitar 70 penumpang. Dan mengulang-ulang kata tersebut, itu sangat membosankan. Mungkin dibilang sangat membosankan, tapi itu adalah sebuah prosedur. Oke, itu sebuah prosedur, itu protokol prosedur perusahaan yang wajib dilakukan. Dan kemudian ditanyakan apakah ada bagasi, itu nanti di tugas berikutnya yang ketiga bawah ini ya, nanti ya, ketika di sini ya, ketika di bawah ini ya, di sini nanti itu membantu dan membuatkan surat pernyataan yang saya anggap sudah clear. Kemudian yang berikutnya adalah menginput bagasi penumpang serta memberikan label bagasi tersebut, dan memberikan claim tag kepada penumpang. Jadi ada dua jenis bagasi ya. Yang satu adalah cabin baggage atau bagasi cabin, atau hand carry, barang bawaan yang dibawa naik ke cabin. Kemudian ada lagi yang namanya bagasi kargo. Bagasi kargo itu bagasi yang diletakkan di bawah pesawat, dititipkan, bukan ditenteng. Ya, itulah yang nanti dimaksud input bagasi. Jadi ketika penumpang datang, kita sudah tukar boarding pass dengan tiket dengan boarding pass, kita tahan dulu boarding passnya, kita tanya dulu apakah ada bagasi yang akan dimasukkan ke kargo bagasi, kompartemen. Apabila ada, dari check-in staff ini wajib menimbang dulu berapa berat bagasi tersebut. Misalkan beratnya 15 kilo ditimbang, kemudian dari pihak staffnya, check-in staffnya membuat label bagasi. Untuk saat ini semua label bagasi sudah dilakukan dengan sistem. Jadi seperti mengisi account, edit account, atau membuat account di sebuah sosial media, itu mudah sekali ya. Di situ klik satu nama penumpang tersebut, PNR-nya, passenger name record-nya di sistem check-in tersebut, kemudian diklik, nanti bawah-bawahnya
ada yang namanya bagasi, total bagasi yang dibawa berapa koli, berapa kilo. Koli itu adalah potong berapa pieces, berapa kilo. Misalkan yang dibawa adalah 1 koli 15 kilo, tinggal input aja nanti 1 koli 15 kilo. Kemudian ada pilihan di bawahnya, print label package atau print bagasi label. Itu nanti akan otomatis keluar dari situ, keluar sebuah label bagasi. Mungkin kalian pernah lihat atau mungkin sudah pernah naik pesawat, labelnya semacam semacam lakban, tapi semacam stiker yang panjang menunjukkan itu beratnya, nomor bagasinya, kemudian menunjukkan juga dengan tujuan dari bagasi tersebut, tujuan dari tiket tersebut, itu biar tidak nyasar kemana-mana. Itu tugasnya nanti petugas check-in menempeli label tersebut ke bagasinya. Ketika ditempel nanti ada beberapa lembar yang harus dicopot dari label itu, karena di bawahnya ada nomor bagasi yang harus sebagai bentuk filing dari perusahaan ini, bahwasanya menyatakan ini bagasi benar-benar sudah masuk ke pesawat. Itu nanti menjadi filing juga. Kemudian potongan berikutnya itu nanti diserahkan ke penumpang atau memberikan claim tag kepada penumpang. Itu adalah dari petugas check-in juga. Itu fungsinya untuk mencocokkan nanti di kedatangan biar tidak tertukar dengan bagasi yang lain, karena beribu-ribu koper atau beratus-ratus koper juga mungkin yang ciri-cirinya, mereknya, dan bentuknya mungkin sama, itu pasti ada potensi untuk tertukar di situ. Untuk input bagasi penumpang serta memberikan label bagasi, saya kira clear. Dan ada tambahan lagi dari saya, mungkin apabila kelebihan bagasi melebihi dari batas ketentuan dari perusahaan, misalkan allowance atau batas gratisnya cuma-cumanya 15 kilo, kemudian penumpang tersebut membawa 20 kilo, kewajiban apa dari check-in staff? Apa yang dilakukan oleh check-in staff itu adalah membuatkan memo pembayaran yang dilakukan di kasir. Jadi membuatkan kelebihan bagasi tersebut, misalkan tujuannya adalah Jakarta dari Jogja, kelebihannya 5 kilo, kelebihan 5 kilo tujuan Jakarta, membuatkan memo. Seperti halnya membuatkan nota tapi belum mungkin ada nominalnya, mungkin tidak, nanti tergantung dari ketentuan perusahaan. Misalkan dibuatkan kelebihan 5 kilo dengan berat per kilonya ada 20.000, maka total pembayarannya adalah 100.000, dan ini harus dibayarkan di kasir. Setelah bayar di kasir, nanti kembali lagi ke check-in counter untuk menukarkan boarding pass-nya. Jadi sebelum membayar itu jangan dulu dikasih label, jangan dulu dikasih boarding pass. Nanti pasti kelolosan. Kalau sudah dikasih label, kasih boarding pass tapi dia belum bayar, saya jamin penumpangnya masuk ruang tunggu tanpa membayar. Sudah ibaratnya nyolong-nyolong, udah lolos dari itu. Ibaratnya dicari juga wajahnya kan lupa. Dalam satu penerbangan berapa sih penumpang? Lebih dari 100 penumpang. Kita lupa wajahnya satu persatu. Tidak mungkin untuk hafal. Oke, untuk yang berikutnya adalah tugas berikutnya memastikan bagasi yang dibawa ke kabin kompartemen sudah sesuai dengan aturan. Yang tadi saya anggap sudah selesai input bagasinya. Yang berikutnya adalah memastikan bagasi yang dibawa ke kabin kompartemen sesuai dengan aturan, atau cabin baggage atau hand carry itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk pesawat kecil atau untuk narrow body itu semacam pesawat Boeing 737-800 tipenya 737-800, 900, Airbus 320, Airbus 319, Airbus 321, kemudian ada lagi di bawahnya lagi ada ATR mungkin. Itu yang dimaksud dengan narrow body atau pesawat berkapasitas kurang dari 250 penumpang, itu masih kategorinya narrow body. Nah, apa yang menjadi standarnya, menjadi patokan bagasi ini sebagai narrow body? Bagasi narrow body biasanya maksimal adalah 7 kilo per penumpang. 7 kilo per penumpang
itu maksimal hanya 1 koli aja, 1 tentengan aja, tidak boleh melebihi. Misalkan bahwa 3 tentengan, 3 kilo itu tidak boleh, wajib 1 tenteng aja. Kenapa? Mempermudah atau agar penumpang lain tidak terganggu juga apabila nanti ternyata space-nya besar, space-nya lumayan besar, tapi enteng. Pokoknya 2 koli itu mengganggu jatah penumpang yang lain. Jadi alangkah baiknya semua distandarkan 1 koli, baik itu kecil, baik itu cuma seukuran laptop, mungkin itu tetap 1 koli, kecuali tas pinggang itu masih bisa nempel di badan. Jadi tas pinggang, kemudian tas-tas zaman sekarang yang berisi cuma HP atau cuma berisi dokumen flash disk segala macam yang statusnya kecil bisa nempel di tubuh, itu bisa ditambah dengan satu ransel itu bisa. Itu bukan termasuk hand carry, itu statusnya bawaan, tapi untuk aksesoris badan bukan tentengan. Oke, beratnya berapa? 7 kilo. Untuk dimensinya itu sudah ada standar masing-masing dari airline. Biasanya tanpa kita menjelaskan detail berapa senti nggak usah dijelaskan seperti itu mungkin, tapi dijelaskan di situ ada sampel dari sebuah bagasi di kompartemen. Jadi ada kotakan kecil di depan check-in. Depan check-in itu ada kotakan kecil. Apabila bagasi tersebut bisa masuk ke kotak itu, berarti bagasi tersebut bisa ditenteng ke kabin pesawat. Apabila tidak masuk, harus wajib dibagasikan, harus wajib. Oke, yang berikutnya adalah mempersiapkan flight dokumen. Apa saja yang dipersiapkan? Tadi beda ya antara travel dokumen dan flight dokumen. Untuk flight dokumen dan travel dokumen perbedaannya seperti apa nanti saya akan jelaskan di akhir sesi. Yang jelas flight dokumen itu mencakup manifest, actual passenger board atau total passenger boardnya, kemudian ada lagi surat pembebasan tanggung jawab, itu tadi ya saya bilang surat pembebasan tanggung jawab. Kemudian ada lagi stowing baggage atau data bagasi yang masuk ke kompartemen. Nomor bagasinya itu sebenarnya wajib untuk on board, karena untuk mengetahui, pramugari wajib mengetahui juga ada berapa kilo, ada berapa koli, dan nanti diserahkan ke stasiun tujuan. Itu mempermudah juga, itu wajib. Jadi banyak sekali flight dokumen, dan masing-masing airline itu memberlakukan aturan yang berbeda-beda. Apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang tidak, itu berbeda-beda. Ada yang pakai IPB, ada yang tidak pakai IPB, ada yang cukup di manifestnya sudah tercantum nominalnya penumpang, total penumpang berapa, kapasitas berapa, itu sudah ada. Kemudian seat plan-nya ada yang memerlukan seat plan, ada yang tidak memerlukan seat plan, itu juga tergantung perusahaannya. Oke, saya lupa tadi untuk ada tambahan tugas dari petugas check-in ketika input bagasi, yaitu menanyakan apakah ada barang-barang berharga atau barang berbahaya. Juga ditanyakan apa sih barang berharga. Kalau ditanya barang berharga, semua barang berharga. Contohnya baju berharga, tidak berharga, walaupun itu secara nominal itu berharga, tapi secara kepentingan itu masih bisa dicari lagi. Mungkin kalau kehilangan baju tidak masalah, tidak seperti kalau kehilangan laptop. Ya mungkin bisa menjadi masalah juga ketika kehilangan baju, seperti itu ya. Tapi yang dimaksud adalah seperti barang elektronik, kemudian uang, berlian, perhiasan yang mempunyai nilai tinggi. Misalkan handphone, emas, itu tidak boleh masuk ke bagasi penumpang. Boleh ditenteng, boleh dibawa secara ditenteng, tapi tidak boleh dibawa di bagasi kompartemen atau kartu bagasi. Kemudian ditanyakan lagi apakah ada barang-barang berbahaya. Ini statusnya nanti masuk ke dangerous good. Di situ bisa ditanyakan juga. Apabila ada, lapor ke security, lapor ke petugas yang bersangkutan untuk penanganan dangerous good, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di pesawat tersebut. Oke,
Untuk tugas check-in staff saya rasa cukup. Untuk materi kali ini saya rasa sudah cukup. Saya akan sambung lagi nanti untuk di materi berikutnya, tugas-tugas dari ground staff yang lain atau ground handling yang lain di terminal utamanya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.